Aku dulu. Yaudah deh, nggak apa-apa deh. Lah, Dul, kok berhenti di sini? Kirain bakal diantar sampai pasar. Lur, piye kabare? Semoga tetap waras yo. Tiap hari kerja keras ngebuat aku butuh terapi. Kata temenku sih, terapi ikan bisa bikin badan jadi rileks loh. Sik lur, sekedap. Aku kok ngerasa ada yang aneh yo. Kalau orang biasa terapi cuma sikile wae. Lah, aku iki sampai sebadan-badane, Lur. Ojo dipikiri, ojo dipusingi. Main air bareng ikan koyong ini, yo mirip terapi sungguhan buatku. Bikin hati jadi happy. Badanku juga jadi gak pegal-pegal lagi. Kena tabuk ikan kanan kiri, yo serasa dipijitin. Aslinya, aku lagi bantu-bantu panen bandeng di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Lur. Sudah sejak lama, Lur, Kabupaten Gresik menjadi salah satu sentra penghasil bandeng di negeri kita. Wilayah di kawasan timur Laut Jawa ini bisa menghasilkan sekitar 40.000 ton ikan bandeng per tahun. Wah, keren yo. Tapi tidak semua begitu kok, Lur. Walau hari sudah terang, di sini peminat bandeng segar langsung dari tambak yo masih banyak. Gak pakai lama, bandeng yang terjaring dipindah ke perahu untuk dikirim ke pasaran. Buat aku, wis cukup Lur main-main sama bandengnya. Kali ini aku lebih tertarik dengan udang faname liar yang biasa ikut terjaring saat panen bandeng. Enak iki, bisa makan udang mahal tapi gratis. Pak, udang sama ikan pakis buat saya Pak ya. Iya, bawa aja dulu. Makasih Pak ya. Sama-sama. Saya dulu. Oh iya, kenalin Lur, iki jenenge Mbak Hani. Gadis desa yang paling cantik seantero Kabupaten Gresik. Dari dulu, Mbak Hani emang suka banget main di dapur. Kalau dilihat-lihat, sepertinya Mbak Hani lagi ngerebus kentang, Lur. Setelah hampir setengah jam merebus, harusnya sih kentang Mbak Hani udah empuk dan mateng. Asap aroma dapur Mbak Hani memanggilku sampai ke sini. Mau bikin opo yo, Mbak Yu sing satu iki? Mbak ini ngerebus apa Mbak? Ini ngerebus kentang, Dul. Mau buat apa? Mau buat potato bread. Oh iya. Mbak. Iya. Boleh nggak aku numpang rebus udang Mbak? Silahkan, Dul. Monggo. Oh iya. Mbak, gimana kalau potato breadnya kita kasih udang tengahnya? Wah, mantep itu, Dul. Boleh. Pasti lebih gurih. Iya, boleh, Dul. Silakan, Dul. Sudah, aku rebus udang dulu ya Pak ya. Iya, Dul. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Daripada bingung udangnya mau ku masak apa, mending ku nebeng sama Mbak Hani aja lah. Kata Mbak Hani tadi, dia mau bikin potato bread. Yo ndak tahu potato bread ku yo apa. Sing penting udang fanameku
bisa jadi campurannya lur. Berasal dari Amerika Tengah, udang faname adalah spesies udang yang banyak dibudidaya di Indonesia. Di Gresik, tambak udang faname biasa berdekatan dengan tambak ikan seperti bandeng. Makanya lur, saat panen bandeng ada juga udang-udang faname yang ikut kepanen. Rebus 2-5 menit sudah cukup lur. Daging udang tetap matang tapi masih terasa manis, enak lur. Supaya lebih nyaman menyantapnya, aku pisahkan dulu yo kulit dan kepalanya. Oh iya lur, setelah aku tanya Mbah Google, aku jadi tahu potato bread yang Mbak Hani maksud. Itu loh, sejenis roti kentang yang populer di negeri K-pop, Korea Selatan. Untuk membuatnya butuh bahan yang gak banyak. Ada bawang merah, bombay, cabai rawit, bawang putih, tepung, terigu, telur, susu cair, ketumbar, tomat, dan aneka bumbu tabur penyedap rasa. Potato artinya kentang. Ya udah mesti toh harus pakai kentang. Kentang yang udah Mbak Hani rebus tadi sudah cukup empuk untuk dilumat sampai halus. Untuk dapatkan tekstur lembut yang maksimal, tadai dengan saringan yo lur. Nah nih, Dul. nih udah mateng. Wah, enak tuh Dul. Dul, tolongin dong. Capek aku dari tadi, nggak selesai-selesai. Mau buat makanan capek dikit-dikit. Aku tak kira udah mateng nih. Piye to Mbak Hani ki? Baru giles kentang seuprit udah ngeluh wae. Nah, gini loh Mbak, pakai tenaga Mbak, giles kentang tuh. Jangan pakai perasaan. Namanya juga perempuan, Dul. Perempuan ya perempuan, tapi ya mono tenaga nih toh. Ini Dul, biar cepat selesai. Aku potong cabenya. Kita bisa bagi tugas, Dul. Walah, bisa aja iki Mbak Hani pakai alasan bagi tugas segala. Bilang aja ndak mau lihat aku nyantai. Sambil aku melumat kentang, Mbak Hani sibuk iris-iris lur. Banyakin cabai rawit merah yo Mbak, supaya pedesnya makin nyelengkit. Jangan lupa tomat merahnya diiris juga. Jadi ada manis bercampur asem. Nah nih Ya, udah Dul. selesai. Wah, Ada bisa dibantu lagi makasih nggak? Dul. Sudah Dul, nanti tinggal aku bikin adonannya, kamu bisa istirahat Dul. Wes. Nanti aku panggil kalau udah jadi. Nanti makan bareng ya Mbak ya? Iya, pasti Dul. Yes, tak tinggal dulu ya Mbak ya? Ya, makasih ya Dul ya. Iya Mbak. Biar gak ada aku di sampingmu, harus tetap fokus yo Mbak. Bikin potato bread yang lezat pakai udang faname dari upahku panen bandeng tadi. Oh iyo, sejatinya lur, potato bread adalah jajanan pinggir jalan di negeri asalnya sana. Istilah kerennya zaman sekarang sih street food. Kalau cuma bikin roti mah, aku percaya deh sama Mbak Hani. Roti untuk potato bread ala Mbak Hani gak perlu pakai tambahan ragi. Kalau adonan udah kalis, tutup dengan kain untuk diistirahatkan. Sambil menunggu kentangi, ojo lali dikasih bumbu. Taburi garam, lada, dan kaldu bubuk. Supaya lebih lembut dan terasa ringan, kasih susu cair secukupnya. Sip lah. Iki lulur, tujuannya kenapa adonan perlu didiamkan atau diistirahatkan. Gak lain, gak bukan, supaya mudah menggilingnya, biar gak kaku lur. Giling adonan sampai agak tipis ya lur. Kalau sudah, tinggal susun isiannya. Taburi keju terlebih dulu.
Kalau pengen lumer saat matang nanti, bisa pakai keju jenis mozzarella. Kasih yang banyak biar lebih mantep. Selanjutnya, giliran kentang tumbuk disusun di atas keju. Kentangnya boleh agak banyak kok, Lur. Melihat adonan dan toppingnya, wis mirip koyo pizza yo. Tapi yo mirip doang, Lur. Potato bread jelas berbeda dengan pizza. Oh iya, setelah tomat dan rawitnya cukup, ojo lali diisi dengan udang faname yang udah kurebus tadi. Yakin, Lur, udang iki yang bakal bikin potato bread Mbak Hani jadi makin yummy. Setelah ditaburi keju kembali, tutup semua isian dengan adonan sampai rapat yo. Sip lah, waktunya manggang roti. Gak perlu pakai peralatan masak mahal, cukup pakai wajan atau penggorengan, Lur. Ingat, Lur, yang namanya memanggang gak perlu pakai minyak banyak-banyak. Cukup oles margarin sedikit demi sedikit di setiap sudut roti. Jangan lupa dibalik yo supaya matangnya bisa merata. Ini dia, Lur, potato bread ala Korea Selatan dengan isi udang faname dari Gresik. Gak usah lama-lama dipajang, udah netes iki air liurku. Kilondol, yang tadi kamu bawain udang faname, aku masak jadi potato bread faname. Suwen Mbak, soal lapar. Monggo Dul. Faname potato bread iki enak tenan, Lur. Rotine garing di luar dengan kentang tumbuk lembut di dalamnya. Tambahan udang faname jelas bikin kaya rasa. Gurih, manis, pedas, lezat semua jadi satu. Enake pol pokoknya. Halo, kali ini roda nasi pembawaku ke wilayah Kota Tua, Bandar Gresik di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kawasan perdagangan di dekat pelabuhan iki konon udah ada sejak tahun 1400-an Masehi atau sekitar zamannya Sunan Giri. Ada Mbak Mimi. Mbak Mimi, mau kemana? Itu lagi nungguin angkot, nggak lewat-lewat. Mana ada? Angkot mah cuma ada pagi sama sore doang. Gimana ya terusan? Yaudah, mau kemana sih? Mau ke pasar? Yaudah, aku anterin aja. Penuh gini? Bisa. Yakin nih? Iya, bentar ya. Tenang. Buat Mbak Mimi yang judes-judes gemesin iki, aku usahain yang terbaik, Lur. Ibarat kesempatan emas, bisa ketemu bidadari, belum tentu datang sekali dua kali. Nah, nih, pangku dulu. Nah, Londol, kok aku disuruh pangku gini sih? lah kalau nggak dipangku ya nggak cukup toh. Yaudah deh, nggak apa-apa deh. Ya. Oh, Sing sabar ya Mbak Mimi. Naik becak penuh sesak barang begini, ya cukup dinikmati. Kapan lagi aku dan Mbak Mimi bisa berdua naik becak kayak gini iki? Mbak Mimi, Ya, mau ke pasar mau beli apaan? mau beli bahan buat masak tom yum, Dul. Weh, tom yum. Wih, seger tuh.
Weh. Mbak, Iya. kalau tom yumnya dicampur jenang pudak, enak loh, Mbak. Oh, emang iya? Beh, Iyalah, Mbak Mimi ki ngeyel wae. kenyal-kenyal gitu toh. Nanti ada cita rasanya, kan tom yum pedes gurih. Nah, Iya. nanti ada manis-manisnya kayak aku. Ya elah, Dul. Lah, Dul. Kok berhenti di sini? Loh, Mbak, ini pabrik jenang pudak pasar cuma depan situ. Lah, kirain bakal diantar sampai pasar. Lah, ini kan udah deket, lah tinggal 50 meter, Mbak. Aduh, udah dibantu bawain ini. Ah, disuruh Yo, jalan lagi. ngambek toh, Mbak. Nanti tak bawain wis toh jenang pudak. Ya udah, beneran ya? Iya. Beneran dibawain ya? Iya, Mbak. Yaudah, Wis. aku jalan dulu ke sana ya, Dul. Iya, ke pasar dulu. Wis. Tambah manis ini ngambek Mbak Mimi iki. Ada yang tahu pudak ndak? Pudak iku makanan khas dari Gresik, Jawa Timur. Sejenis jenang manis yang dibungkus daun lontar atau pelepah pinang kering. Wah, unik yo. Zaman sekarang banyak jenang yang dibungkus pakai plastik atau minimal daun pisang dan kulit jagung. Beda dengan pudak yang masih asli, pakai iki dari dulu sampai sekarang. Tebalnya daun lontar atau pelepah pinang kering bikin sulit dilipat. Makanya supaya bisa jadi bungkusan pudak, yo harus dijahit koyong ini iki lur. Pak, nganter bahan ini, Pak. Oh iya, Bos Jagung. Harus itu aja, Dul. Nah, ini yang sudah jadi tuh. Oh, yang ini? Oh iya, Antar ke mana? ke belakang. Oh, iya, Pak. Iya. Sebagai oleh-oleh khas, UMKM pembuat jenang pudak di Gresik masih banyak. Salah satu nih, yo di tempat iki lur. Hampir setiap hari, yo koyong ini kesibukannya. Parut-parut kelapa gak boleh terlewati. Maklum deh, kelapa menjadi salah satu bahan dasar utamanya. Oh iya lur, UMKM Pudak Cap Kuda iki lur, udah ada sejak tahun 1950-an. Konon katanya jadi pelopor pertama pembuat pudak di sini. Bu, ini Bu, bungkus jenang pudaknya udah jadi, taruh mana? Kalau sini dulu. Tolong ambilkan tepung beras ya. Oh. Buat isi pudak. Oh, iya, Bu. Sama gulanya ya. Sebagai jajanan jadul warisan tempo dulu, komposisi untuk bikin pudak memang gak macem-macem. Salah satu yang utama selain santan kelapa, yo tepung beras lur. Bu, Ya, suruh ngantar tepung beras, Bu. ya. Sampai ngikat dulu dul ya. Oh, ikat jenang pudaknya, Bu. Ya. Oh, iya, Bu. Wis lah, kita lanjut intip si ibu bikin jenang pudaknya dulu yo lur. Wis komplit semua iki bahan bakune. Pertama-tama, campur tepung beras dan gula pasir terlebih dulu yo. Kalau sudah, jangan lupa campur juga santan kelapa yang udah dipanasi. Sip lah, tinggal tunggu adonan pudak iki tercampur dengan rata yo. Pokoknya adonannya agak cair lur. Lanjut lur, waktunya bungkus pudak ke dalam OP atau wadahnya iki. Cukup tuang adonan ke dalamnya yo. Berhubung sudah dijahit rapat, adonan pudak yang cair jadi gak bocor. Jangan terlalu penuh yo isine. Oh iya, pudak merupakan saksi sejarah perkembangan Gresik dari masa ke masa. Konon jajanan legit iki lur sudah ada sejak abad ke-10. Semenjak zaman para wali menyebar agama Islam di timur Pulau Jawa, jenang pudak sudah eksis menemani. Katanya sih sebagai bekal para wali saat pergi berdakwah. Sip lah, tinggal kukus wae pudaknya sampai mateng.
Seiring perkembangannya lur, pudak kini menjadi jajanan wajib saat kita singgah ke Gresik. Biasanya satu ikat pudak berisi 10 bungkus dengan harga Rp50.000 saja. Wes lah, aku bantu-bantu ikat pudaknya. Udah kangen aku sama Mbak Mimi. Nah kok ngono gitu nyacangin gondol. Ya jenenge magang Bu. Ibu udah berapa tahun bungkus? Lah saya kan baru pertama bungkus. Iya. Oh ini juga. Ini loh yang baik ini. Iya. Udah. Kalau ini jelek, baca ke Bu ya Bu ya. Ya, ambil aja. Satu lagi Bu ya. Iya, boleh. Makasih Bu ya. Iya. Mbak Yuyun. Masak. Iya. Seperti kata Mbak Mimi tadi, dia mau masakin aku tom yum lur. Berhubung gak nemu cumi di pasar, yo pakai jenang pudak wae. Tekstur pudak yang lembut tapi padat, rasa-rasanya cocok lur buat gantiin tekstur kenyal dari cumi. Sebagai pelengkap tambahan nih, pakai telur puyuh ya enak juga ya lur. Urusan bumbu biar Mbak Mimi wae. Setelah cabai rawit merah dan bawang putihnya diulek, beri merica biar makin pedes. Taburi garam secukupnya dulu. Berikutnya ulek tomat merah biar bumbu sedikit basah. Udah lur, itu aja kok bumbu uleknya. Bombay, jagung dan sawi putih diberesi yo. Mbak, telur puyuh sama pudai tak goreng dulu ya Mbak ya. Oh iya. Goreng telur puyuh harus pakai minyak banyak lur. Kalau terlalu dikit nanti malah bisa lengket atau nyiprat-nyiprat. Sebenarnya telur puyuh iki wis mateng direbus lur. Aku cuma pengen dapat tekstur renyah supaya gak hancur saat nanti dimasak tom yum. Lanjut masak pudaknya yo. Jenang pudak yang rasanya legit udah sangat nikmat disantap apa adanya. Tapi ndak ada salahnya dong mengkreasikan pudak jadi bahan campuran menu seperti tom yum. Udah dong gorengnya. Udah Mbak Mi. Nih, telur puyuhnya sama pudaknya udah kering semua. Oh yaudah, tinggal aja biar aku yang lanjutin. Oh iya Mbak. Ya wis Mbak, dilanjut yo masak yang enak. Tom yum adalah salah satu menu mendunia. Konon, sop dari Thailand iki lur sudah ada dan mulai dikenal dunia sejak akhir abad 19. Biasanya sih pakai kuah kaldu udang atau seafood sebagai ciri khas utamanya. Oh iya lur, tom yum berasal dari bahasa Thailand, yaitu tom artinya panas atau mendidih dan yum yang bermakna pedas dan asam. Untuk memberi sentuhan cita rasa asam, biasanya memakai perasan jeruk sebagai komposisinya. Tapi berhubung adanya asam Jawa, yura popo lur, malah lebih enak. Jangan lupa masukin jagung manisnya yo. Sip lah, tunggu sampai jagungnya matang dulu. Kalau sudah, tinggal yang empuk-empuk menyusul. Ada sawi putih, telur puyuh, dan pasti pudak gorengnya lur. Aromane iku lho, menusuk-nusuk ke hidungku. Ayo ngaku deh, siapa yang kesengsem sama tom yum pudak buatanku dan Mbak Mimi ki? Tom yum pudak iki istimewa banget. Dari bumbu sampai isiane
Gak ada yang gak enak. Pokoknya tom yam goreng puda iki best is the best lur. Yumi tenan. Wah, ada ular. Mbak, ada apa, Mbak? Ada apa, Mbak? Ada ular, Mas. Mana? Itu, cepet. Kita tolong ambilin ular. Ini mah ular nggak apa-apa, Mbak. Sebenarnya ini jenis ular yang nggak berbisa. Kalau aku sih wis biasa yo lur ketemu ular apapun jenisnya. Tapi kebanyakan mbak-mbak pada takut kalau ketemu ular. Ini ular LS, Mbak. Ular tikus. Jadi dia sahabat petani. Wah, ular lucu gini. Ular ini dikenal dengan ular tikus lur, karena suka makan tikus. Petani biasanya menyukai ular ini karena membantu mengendalikan hama tikus. Mbak Arin kenapa tau kebun gini ngapain? Aku ki goleki uwi, Mas. Wow, kok nggak ngomong pagi tadi toh? Nek ngomong tak cariin. Lah aku ki yo ngirane sampean ki sibuk, Mas. Lah, buat Mbak Arin nggak usah sibuk-sibuknya, mesti tak bantu toh. Yaudah, Mbak Arin pulang aja. Nanti uinya tak cariin, sekalian tak beresin, tak kupasin semua. Ya wes, makasih ya, Mas ya. Wes, Mbak Arin pulang weh. Jaluk tulung. Ularnya nggak boleh disakiti yo lur, sebaiknya dikembalikan ke habitatnya aja. Wes aman lur. Sekarang aku mau lanjut panen Wi. Umbi uwi termasuk perdu yang memanjat. Rambatannya bisa mencapai ketinggian 3-10 meter. Karena batangnya merambat, jadi harus dicari dulu letak umbinya. Kalau sudah ketemu, bisa langsung digali. Nyangkulnya kudu pelan-pelan, supaya umbinya nggak terkena cangkul. Setelah umbinya mulai terlihat, bisa dikorek pakai tangan. Uwi bisa tumbuh liar atau dibudidayakan. Kalau yang di sini sudah dibudidayakan lur, tapi baru sebatas untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Uwi bisa menjadi pangan alternatif yang menyehatkan lur, terutama untuk mereka penderita diabetes. Dul, aku tak boleh tunggal teh dul gitu kan dul. Oh iya, Pak. Wah, gede juga Uwi lur. Aku harus pelan-pelan ngambilnya supaya Uwi nggak patah. Tapi tetap harus pakai tenaga ngambilnya. Akhirnya selesai juga ngambil Uwi. Sebelum aku kasih ke Mbak Arin, aku mau membersihkan uwinya dulu lur. Kupas dulu uwinya yo, karena ukurannya jumbo. Aku harus membelah uwi jadi beberapa bagian. Kalau begini kan jadi lebih gampang ngupasnya lur. Setelah dikupas, tinggal dicuci dengan air bersih. Ojo lali sambil digosok-gosok supaya kotoran yang menempel hilang semua. Mbak Arin dan Bu Muti mau bikin uwi gratin. Katanya sih ini makanan dari Prancis yang aslinya terbuat dari kentang. Uwinya dijadikan pengganti kentang lur. Bahan-bahan lainnya antara lain bawang putih, pala, seledri, keju cheddar, mozzarella,
garam, lada, mentega, tepung maizena, susu cair, bawang bombay dan gula pasir. Potong-potong bawang putih dan bawang bombay. Keju mozzarellanya juga diiris-iris. Kalau biji palanya diparut yo. Ojo lali dipecah dulu kulit luarnya. Setelah itu, iris seledrinya tipis-tipis. Nih uinya, kayak janjiku tadi toh. Sudah tak bersihin. Terima kasih ya, Ndul ya. Ya. Ada yang bisa tak bantu lagi, Pak? Sudah, Ndul. Nanti kalau ada yang perlu dibantu, saya panggil, oke? Oh, ya, Pak. Sekarang saatnya memotong si bintang utama. Potong uwi tipis-tipis. Sambil nunggu uwinya dipotong semua, tumis bumbu-bumbunya yo. Masukkan semua potongan bawang putih, bawang bombay, dan parutan pala. Kalau sudah tercium aroma harum, tuangkan susu cair. Setelah itu, masukkan maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Kemudian, tambahkan gula pasir, garam, dan lada. Masak sampai agak mengental. Sekarang, tinggal dicampurkan dengan potongan uwi. Siapkan loyang cetakannya, Lur. Oles mentega supaya nggak lengket. Masukkan adonan ke loyang sambil diratakan. Jangan terlalu tebal, soalnya mau dibuat beberapa lapis. Tambahkan uwi. Kemudian keju mozzarellanya di atasnya. Lakukan sampai penuh di loyangnya yo. Kalau sudah, tambahkan parutan keju cheddar dan taburi irisan seledri. Ini udah ya, Bu? Aku panggang ya, Bu? Ya, aku tak beres-beres. Wis beres, Lur. Tinggal dipanggang selama 45 menit. Kalau sudah agak berwarna coklat dan kering, tandanya uwi gratin sudah mateng. Gak cuma tampilannya sih menggoda selera, Lur. Aroma wangi nih bikin makin ngiler. Apalagi membayangkan keju mozzarella yang lumer. Bener toh, Lur? Sekali hap langsung lumer di mulut. Rasanya gurih-gurih nikmat. Teksturnya juga unik. Pas dikunyah gak cuma lembek, tapi ada sensasi renyah dari uwinya. Mantep pol, Lur. Apalagi uwi iki manfaatnya banyak toh buat kesehatan. Cuaca belakangan ini susah ditebak ya, Lur. Kadang hujan, kadang panas. Seperti sekarang. Tadi berangkat masih aman. Pas lagi ngambil pakan buat ternak, malah kehujanan. Untung ada Mbak Wela yang lewat. Bisa nebeng dipayungin. Romantis ya, Lur. Hujan-hujan, payungan berdua. Sembarangan woy. Ini pelatih. Terus kabeh. Ini Mbak roti nih, Mbak. Terus Mbak. Awet-awet tuh yang ini. Walah, kalau lagi bawa mobil pas hujan-hujan, mbok yo hati-hati. Lihat-lihat kalau ada genangan. Kalau sampai nyiprat begini kan, yang dirugikan kita. Awas loh, bos. Mantap. Wes Ndul, wes. Lah piye to, Mbak? Terus kabeh iki lho. Wes saiki ngene wae, wes nggo kene sik. Kita yo.
Wah, Mbak Wila memang baik hati. Nggak cuma mau mayungin aku, tapi juga pengertian. Setelah kehujanan dan kecipratan, malah mau bikinin aku teh panas. Mbak, tak beli satu ya Mbak, kuenya Mbak ya? Iya, mau. Cipi wae lho. Beli semua. Kok, lah piye to ibu-ibu Mbak? Oh, pakai aneh sembarangan. Tak gaweke meneh sing padha sing luwih enak. Piye? Wis apa? Iya, yo iso kan iki sing gawe aku dhewe. Lah kok aku iso ngicip to? Iso, mengko ngicip ana sak maremu, sak puasmu. Ya yang kaca ya. Walah, ternyata salah satu bahan yang dipakai rambusa. Ada juga yang menyebutnya rambutan hutan dan markisa mini. Tanaman ini banyak ditemukan di kebun, sawah, hutan, dan pasir tepi pantai. Kadang-kadang ditanam untuk menghias pagar karena tumbuh merambat. Buahnya kecil-kecil dan ditutupi rambut-rambut halus. Kalau masih mentah, buahnya berwarna hijau. Setelah matang, berubah jadi oranye. Sudah cukup iki lur, langsung dibawa pulang aja yuk. Sebelum diolah, buah rambusa harus dibersihkan dulu. Buang rambut-rambut halus yang membungkus buahnya. Sekalian batang yang masih menempel yo. Kemudian rambusa dicuci sampai bersih. Rasa buah rambusa iki manis dan sedikit asam. Pokoknya seger tenan lur. Sekarang siapkan adonan kue jentiknya. Campurkan tepung sagu, gula dan vanili. Aduk sampai rata. Kemudian parut kelapa dan ambil santannya. Oh iya, supaya lebih menarik, adonan jentiknya mau diberi warna. Bikin pewarna alami dari daun pandan yo lur. Jadi nggak cuma pewarna, tapi juga menambah aroma sedap di kue jentik. Haluskan daun pandan, lalu ambil sarinya. Mbak, ini Mbak, cipluane hutan Mbak, wis tak kocain Mbak. Wis rampung lho. Udah Mbak. Wis selesai. Udah. Oh, ya. Ini tak gawe ini. Ya Pak. Santan yang sudah selesai disaring langsung dimasukkan ke dalam adonan. Lalu aduk sampai tidak ada yang menggumpal. Tinggal masak buah rambusanya lur. Nggak perlu lama-lama ngerebusnya. Yang penting sampai mendidih aja. Adonan kue juga dimasak lur. Jangan lupa diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Setelah adonan matang, masukkan buah rambusannya. Lalu aduk lagi sampai semua tercampur rata. Kalau sudah, adonan langsung dicetak. Bisa pakai cetakan atau dilipat dengan daun pisang. Wis, beres lur. Tinggal tunggu dingin lur. Ini yang namanya kreatif lur. Memanfaatkan bahan yang ada di sekitar kita jadi makanan yang enak. Apalagi kalau tampilannya dibikin cantik begini. Pasti jadi tambah menggugah selera yo. Gak usah lama-lama lur. Langsung tak cicipi wae ki. Rasa manis kue jentiknya pas banget lur. Ada sensasi asam seger dari rambusa. Jadi gak akan enek kalau makan banyak.